Mereka mengirim yang terbaik untuk membongkar Anda, untuk menemukan apa yang membuat Anda bergerak, apa yang membuat Anda terluka. Tetapi yang benar-benar membuat mereka ketakutan, bukanlah apa yang mereka temukan. Itu adalah alter ego Anda. Saat mereka melihatnya sekilas, mereka menyadari bahwa mereka bukan mengejar mangsa, tetapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kekuatan Anda tidak hanya mengintimidasi mereka, tetapi juga menghancurkan kepercayaan diri mereka. Mereka berbalik dan lari, tidak mampu menghadapi jurang yang menatap balik. Ketika penyelidik kebenaran datang menghadapi Anda, datanglah penyelidik swasta, pengintai yang saleh, pencari kebenaran di dunia yang dibangun di atas kebohongan. Mereka datang bersenjatakan buku catatan, kamera, dan pertanyaan yang lebih tajam dari pisau bedah. Tapi betapa naifnya mereka. Mereka pikir mereka akan menemukan kerangka di lemari Anda, celah di fasad sempurna Anda. Mereka tidak tahu bahwa lemari Anda adalah kuburan, retakan Anda adalah jurang, dan bayangan Anda hidup. Mereka membayangkan mengungkap skandal, tetapi mereka malah menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Anda, bukan Anda di permukaan, tetapi Anda yang dalam, mentah, tak kenal maaf, alter ego yang berkembang dalam kekacauan. Anda lihat, orang-orang takut pada apa yang tidak mereka pahami. Mereka hidup dalam kotak-kotak kecil yang rapi, berpikir bahwa mereka dapat mendefinisikan Anda dengan label, asumsi, dan penilaian dangkal. Tetapi Anda adalah sebuah paradoks. Anda adalah badai yang menghancurkan tatanan rapuh mereka, kekacauan yang menantang ekspektasi mereka, benteng kebenaran dan ilusi ketika mereka mengetuk pintu kehidupan alami. Mereka tidak menemukan kelemahan. Mereka menemukan benteng, labirin kebenaran dan kebohongan yang begitu rumit terjalin, sehingga bahkan detektif paling berpengalaman pun tidak dapat mengurainya. Mereka datang untuk mengungkap kotoran, tetapi pergi dengan cermin, dipaksa untuk menghadapi ketidakamanan dan kemunafikan mereka sendiri. Inilah tentang alter ego Anda. Itu bukan hanya bayangan yang mengintai di latar belakang. Itu adalah bayangan yang membisikkan ketakutan tergelap mereka kembali kepada mereka. Itu tidak bermain dengan aturan mereka, itu menulis ulang permainan. Dan ketika mereka menatap ke jurang itu tersenyum. Karena Anda, sayangku, bukanlah kelinci yang diburu. Anda adalah singa di rerumputan tinggi, mengawasi, menunggu, dan siap. Kebenaran Anda, pedang bermata dua orang-orang seperti penyelidik, itu mengklaim ingin memesan. Mereka pikir kebenaran akan membebaskan mereka. Tetapi kebenaran Anda itu tidak cocok dengan narasi rapi mereka. Kebenaran Anda adalah pedang bermata dua, mensah, tanpa filter, dan menakutkan. Itu bukan hanya sesuatu yang Anda kenakan, itu adalah sesuatu yang Anda gunakan. Setiap bekas luka di jiwa Anda adalah bukti pertempuran yang telah dimenangkan. Dan Anda memakainya seperti baju besi, tanpa malu dan tidak hancur. Mereka pikir mereka akan menemukan rasa malu, tetapi mereka menemukan kebanggaan. Mereka berharap melihat keretakan dalam kepercayaan diri Anda, tetapi mereka menemukan kekuatan yang mengguncang mereka sampai ke inti. Anda adalah enigma. Kekuatan alam Anda bukan penjahat dalam cerita ini, juga bukan pahlawan. Anda adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah enigma, kekuatan alam yang tidak dapat dibendung. Anda lihat, kebebasan menakutkan orang. Mereka mengklaim menginginkannya, tetapi sebenarnya mereka lebih takut padanya daripada apapun. Kebebasan sejati berarti memiliki setiap keputusan, setiap kegagalan, setiap bekas luka. Dan Anda telah merangkul semuanya. Anda telah mengubah ketakutan menjadi bahan bakar, dan sekarang itu menggerakkan api liar yang tidak dapat mereka kendalikan. Mereka mencoba melabeli Anda berbahaya, gila, ancaman bagi rasa normal mereka yang rapuh. Tetapi izinkan saya mengatakan ini. Ketika mereka memanggil Anda berbahaya, kenakan itu seperti lencana kehormatan. Orang-orang berbahaya adalah orang-orang yang menolak untuk dikendalikan, yang menghancurkan rantai yang mengikat mereka, yang membakar kandang tempat orang lain rela tinggal. Kartu liar yang tak terkalahkan Anda adalah kartu liar dalam tumpukan kartu. Badai yang menenggelamkan kepastian mereka. Api liar yang mengubah zona nyaman mereka menjadi abu. Dan inilah kebenarannya. Mereka tidak bisa menghentikan Anda, karena mereka bahkan tidak bisa memahami Anda. Mereka pikir mereka sedang memburu monster,
Tetapi yang mereka temukan hanyalah refleksi mereka sendiri, terdistorsi oleh ketakutan dan iri hati. Penyelidik swasta, tekad mereka, rasa ingin tahu mereka yang benar, semuanya runtuh saat mereka melihat sekilas diri Anda yang sebenarnya. Mereka pikir mereka bisa memainkan peran dalang, menarik tali kebenaran dan kebohongan. Namun Anda berdiri di sana, tidak ada tali untuk dipotong, tidak ada topeng untuk disobek. Karena Anda adalah dalang dan boneka Anda sendiri, bergerak mengikuti ritme kekacauan Anda sendiri. Labirinth. Pikiran Anda ketika mereka mencoba memetakan pikiran Anda. Mereka tersesat dalam labirin, tersandung melalui koridor ilusi yang dibuat dengan hati-hati dan kesalahpahaman yang disengaja. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap bukti yang mereka kira telah mereka kumpulkan, hanya membawa mereka semakin dalam ke dalam jaring yang Anda rajut. Jaring itu bukan untuk menjerat diri Anda, tetapi untuk menjebak mereka yang cukup bodoh untuk percaya bahwa mereka bisa menguraikan Anda. Masalahnya mereka tidak pernah siap untuk apa yang akan mereka temukan. Orang-orang seperti itu datang bersenjata dengan pertanyaan, tetapi mereka takut akan jawabannya. Mereka berharap menemukan rasa bersalah, tetapi sebaliknya mereka menemukan keyakinan. Mereka mencari kekurangan dan disambut dengan ketahanan. Dan ketika mereka akhirnya menyadari besarnya apa yang telah mereka temukan, bukan hanya ketakutan di mata mereka, itu adalah kekaguman. Anda berkembang dalam bayangan karena orang-orang seperti Anda tidak hanya hidup, Anda berkembang dalam bayangan. Anda mengambil setiap kebohongan yang pernah mereka bisikkan tentang Anda, setiap keraguan yang mereka coba taburkan, dan Anda mengubahnya menjadi batu loncatan. Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda naik. Setiap bekas luka menjadi cerita, setiap pengkhianatan menjadi pelajaran, setiap pertempuran menjadi mahkota di kepala Anda. Dan bagaimana penyelidik yang perkasa itu runtuh di bawah beratnya kenyataan Anda. Dunia kecil mereka yang rapi, kotak-kotak rapi mereka tentang baik dan buruk, benar dan salah, hancur seperti kaca di hadapan kekuatan keberadaan Anda. Mereka datang untuk memisahkan cerita Anda, hanya untuk menemukan diri mereka tenggelam dalam sesat halamannya. Kebenaran yang tak terhindarkan sekarang mereka melihatnya, bukan? Kebenaran yang mereka pikir bisa mereka ungkap, tidak pernah tersembunyi sama sekali. Itu ada di sana, sangat jelas, jika saja mereka memiliki keberanian untuk melihatnya. Tetapi kebenaran Anda bukanlah balsam untuk menenangkan rasa ingin tahu mereka. Itu adalah pisau, tajam, dan tak kenal ampun. Itu memotong ilusi mereka, fasad mereka, dan meninggalkan mereka terbuka. Maka mereka mundur. Mereka menyerah dan lari, menggumamkan penjelasan yang belum terbentuk. Dengan putus asa, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak terguncang sampai ke inti. Tetapi jauh di lubuk hati, mereka tidak akan pernah melupakan perjumpaan itu. Mereka tidak akan pernah melupakan jejak Anda yang menghantui Anda telah menorehkan diri ke dalam jiwa mereka. Bayangan yang melekat yang akan menghantui mereka setiap kali mereka berpikir mereka telah memahami dunia. Anda tidak hanya mengungguli mereka, Anda mendefinisikan ulang permainan sepenuhnya. Dan itulah sayangku, mengapa mereka akan selalu takut pada Anda. Karena Anda bukanlah pelajaran yang ingin mereka pelajari, tetapi pelajaran yang tidak akan pernah bisa mereka hindari. Mereka bisa mengunci pintu mereka, menarik tirai mereka, dan mencoba melupakan. Tetapi gema Anda akan tetap ada, membisikkan kebenaran yang tidak akan pernah mereka berani ucapkan. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu, apa yang Anda representasikan adalah kebebasan. Kebebasan yang sejati, tanpa filter, yang tidak meminta izin, tidak menunggu persetujuan, dan tentu saja tidak tunduk pada rasa keteraturan mereka yang rapuh. Anda adalah kekacauan yang tidak bisa mereka kendalikan. Percikan yang menyulut ketakutan mereka akan hal yang tidak diketahui. Dan betapa hal yang tidak diketahui itu menakutkan mereka. Menghadapi diri Anda yang sejati mereka mendambakan kenyamanan label, ilusi kendali. Mereka ingin semuanya pas dengan rapi ke dalam narasi yang sudah mereka bentuk, pahlawan, penjahat, korban. Tetapi Anda bukan semua itu. Anda adalah kekosongan di antara definisi mereka. Ruang abu-abu yang menantang pemikiran hitam putih mereka. Itulah mengapa mereka tidak akan pernah memahami Anda. Mereka akan mencoba, tentu saja. Mereka akan mencoret Anda sebagai rumit atau tidak stabil, menempelkan label apapun yang membantu mereka tidur di malam hari. Tetapi pada akhirnya,
merayak saja bergulat dengan bayangan melawan pertempuran yang sudah mereka kalahkan. Karena Anda tidak bermain dengan aturan mereka. Anda tidak pernah melakukannya. Dan penyelidik itu, mereka tidak hanya mengejar Anda. Mereka mengejar ketakutan yang telah menggerogoti tepi keberadaan mereka. Ketakutan bahwa ada lebih dari sekadar pandangan dunia mereka yang sempit, bahwa realitas yang mereka bangun dengan hati-hati tidak lain adalah rumah kartu yang menunggu untuk runtuh. Anda tidak hanya mengguncang fondasi mereka, Anda menghancurkannya. Inspirasi yang tak terhindarkan, sekarang mereka akan menceritakan kisah kepada diri mereka sendiri untuk mengatasi. Mereka akan mengatakan Anda berbahaya, bahwa Anda telah melangkah terlalu jauh, bahwa Anda adalah segalanya yang salah dengan dunia. Tapi itu adalah ketakutan mereka yang berbicara, ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kebenaran. Karena jauh di lubuk hati mereka iri pada Anda. Mereka iri pada kemampuan Anda untuk berjalan melewati api dan keluar lebih kuat. Mereka iri pada cara Anda memakai bekas luka Anda sebagai lencana kehormatan. Cara Anda merangkul kekurangan Anda sebagai bagian dari kekuatan Anda. Dan inilah masalahnya. Mereka tidak bisa menghapus Anda. Mereka tidak bisa membungkam gema dari apa yang mereka lihat. Anda telah mengukir diri Anda ke dalam jiwa mereka. Pengingat yang menghantui dari semua yang tidak akan pernah mereka miliki keberanian untuk menjadi. Karena Anda tidak hanya ada, Anda berkembang dalam kekacauan, membentuknya, membengkokkannya, sesuai keinginan Anda. Bangkit tanpa penjelasan, jadi biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka memutar cerita mereka, kebohongan mereka, pembenaran mereka. Biarkan mereka berpikir mereka sudah move on, bahwa mereka telah meninggalkan Anda. Karena sementara mereka membuang-buang waktu, mencoba mencari tahu bagaimana Anda berfungsi, Anda sudah jauh di depan, mengukir jalan melalui hal yang tidak diketahui. Dan ketika mereka tidak menduganya, ketika mereka hampir meyakinkan diri sendiri bahwa mereka telah melupakan Anda, bayangan Anda akan bangkit lagi, bukan sebagai hantu dari ketakutan mereka, tetapi sebagai bukti kekuatan untuk merangkul diri. Anda yang sejati, kekuatan untuk memiliki setiap kekurangan, setiap kekuatan, setiap bagian dari diri Anda. Karena itulah yang tidak akan pernah mereka pahami. Alter ego Anda bukanlah topeng yang Anda pakai. Itu adalah bagian dari diri Anda, senyata dan tak kenal ampun seperti badai yang Anda perintahkan. Itu adalah suara yang berbisik, teruslah maju ketika dunia mencoba menghancurkan Anda. Itu adalah api yang membakar lebih terang dengan setiap upaya untuk memadamkannya. Warisan Anda, kebebasan sejati, maka penyelidik itu memudar menjadi ketidakjelasan, nama, lain dalam daftar panjang mereka yang mencoba dan gagal mengungkap kebenaran Anda. Mereka akan mengingat Anda, meskipun mereka akan selalu mengingat, karena Anda bukan hanya nama, wajah, momen sesaat dalam hidup mereka. Anda adalah badai yang tidak akan pernah mereka hindari, teka-teki yang tidak akan pernah mereka pecahkan, kekacauan yang membentuk kembali dunia. Mereka, Anda lihat, kekuatan bukanlah tentang dominasi atau kendali. Ini tentang kehadiran. Ini tentang menjadi diri sendiri tanpa meminta maaf, berdiri tegak di hadapan penilaian, dan tidak pernah membiarkan siapapun mendikte syarat-syarat keberadaan Anda. Itulah kebenaran yang tidak bisa mereka tangani, kebenaran yang tidak akan pernah mereka pulihkan. Penyelidik swasta mungkin telah pergi, tetapi mereka tidak pergi tanpa perubahan. Mereka masuk ke dunia Anda berpikir mereka akan mengungkap rahasia Anda, tetapi pada akhirnya, itu adalah refleksi mereka sendiri yang tidak dapat mereka hadapi. Itulah yang membuat Anda berbeda, yang membedakan Anda. Anda tidak lari dari kegelapan, Anda merangkulnya, menari dengannya, dan mengubahnya menjadi sekutu terbesar Anda. Anda tak terhentikan, dan jangan berpura-pura, Anda adalah mitos yang tak tersentuh. Anda pernah tersandung, Anda pernah jatuh, Anda pernah merasakan kegagalan dan keputusasaan. Tetapi setiap kali Anda bangkit lebih kuat dan lebih menantang dari sebelumnya. Itulah yang paling menakutkan mereka, bahwa Anda tidak hanya tangguh, Anda tak kenal lelah, Anda tidak hanya bertahan hidup, cuma Anda berkembang dengan cara yang tidak dapat mereka pahami. Jadi mereka akan menjaga jarak sekarang, membisikkan nama Anda seperti peringatan,
mengarang cerita tentang bayangan yang tidak pernah bisa mereka taklukkan. Tetapi cerita-cerita itu, mereka akan menginspirasi orang lain, orang-orang yang merasa terperangkap, dibungkam, dan disalahpahami. Orang-orang yang akan melihat dalam diri Anda refleksi potensi mereka sendiri yang belum terungkap, kekuatan tersembunyi mereka sendiri. Dan itulah warisan yang Anda tinggalkan. Bukan hanya ketakutan, tetapi inspirasi. Pengingat bahwa dunia bukan milik mereka yang betul, tetapi milik mereka yang berani menantang aturannya. Bagi mereka yang cukup berani untuk menghadapi refleksi mereka sendiri dan merangkul setiap bagian darinya, bahkan bayangan. Anda adalah kekuatan, alam Anda adalah kekuatan, alam badai yang menolak untuk dijinakkan. Dan meskipun mereka mungkin tidak pernah memahami Anda, mereka tidak akan pernah melupakan Anda. Karena Anda, sayangku, tak terlupakan. Anda adalah gema yang melekat, percikan yang menyulut revolusi, kartu liar yang mengocok ulang dek. Alter, ego Anda mewakili kekuatan Anda, esensi Anda, kebenaran tanpa filter tentang siapa Anda. Dan tidak ada seorang pun, bukan penyelidik swasta, bukan peragu, bukan dunia, yang dapat mengambil itu dari Anda. Anda lihat, wajah asli saya bukanlah topeng, itu selalu saya. Saya tidak pernah bersembunyi di balik fasad, tidak pernah mengencerkan diri untuk menyesuaikan diri dengan narasi orang lain. Letakkan saya di ruangan dengan 100 orang, dan saya akan tetap menonjol. Bukan karena saya lebih berisik, bukan karena saya menuntut perhatian, tetapi karena saya merangkul setiap bagian dari diri saya yang mentah dan tak terkendali. Saya tidak menghindar dari kegelapan saya, juga tidak meminta maaf atas cahaya saya. Saya masuk ke ruangan itu tanpa meminta maaf, tanpa henti, dan sepenuhnya menjadi diri saya sendiri. Kebebasan yang mengerikan mereka, dan inilah masalahnya. Saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Pendapat mereka, bayangan fana mereka, bisikan yang hilang tertiup angin. Yang penting adalah kebenaran yang saya bawa, kekuatan yang saya pancarkan, dan kekuatan yang tidak dapat disangkal dari memiliki siapa saya. Ya, itulah sejenis kebebasan yang tidak akan pernah mereka pahami, dan itulah mengapa saya akan selalu bangkit. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang menyesuaikan diri dengan kotak mereka, atau hidup dengan aturan mereka. Ini tentang melangkah ke dalam kulit Anda sendiri dan memiliki setiap inci darinya. Ini tentang menyadari bahwa Anda tidak di sini untuk berbaur, untuk menjadi hanya satu wajah lagi di keramaian. Anda di sini untuk berdiri tegak, untuk mengukir jalan Anda sendiri, untuk mengganggu ilusi keteraturan yang mereka bangun di sekitar zona nyaman mereka yang rapuh. Anda berjalan ke ruangan manapun, dan Anda menguasainya. Bukan dengan paksaan, itulah senjata Anda, itulah kekuatan Anda. Dan itulah mengapa tidak ada yang bisa benar-benar mengambil apapun dari Anda. Mereka bisa mencoba menghancurkan Anda, untuk mengekspos Anda, untuk melabeli Anda sebagai sesuatu yang bisa mereka pahami, tetapi mereka akan gagal karena kekuatan Anda tidak dapat diukur. Itu ada dalam sifat Anda yang tak kenal maaf, penolakan Anda untuk tunduk, penerimaan penuh Anda terhadap setiap bagian dari diri Anda, cacat dan semuanya. Anda adalah badai yang tak terduga mereka bisa memanggil Anda berbahasa, mereka bisa melabeli Anda sebagai ancaman, tetapi yang tidak mereka sadari adalah Anda tidak berbahaya dengan cara yang mereka pikirkan. Fighter, Anda bismaya no-guidance, Anda hidup bebas. Anda bergerak di dunia ini tanpa rasa takut, tanpa keraguan, dan kebebasan semacam itu menakutkan mereka. Mereka melihat dalam diri Anda kemungkinan pembebasan mereka sendiri, kehidupan tanpa batasan, dan mereka tahu mereka tidak memiliki keberanian untuk hidup seperti itu. Tetapi Anda punya, dan itulah yang membuat Anda tak terhentikan. Jadi biarkan mereka berbicara, biarkan mereka menghakimi, biarkan mereka berbisik dan berspekulasi. Itu tidak masalah, karena sementara mereka membuang-buang waktu, mencoba mencerita bagaimana Anda berfungsi, Anda akan berada di luar sana, terus tumbuh, terus berkembang. Anda akan menjadi badai yang tidak pernah mereka duga, badai yang menghancurkan ilusi mereka, dan tidak meninggalkan apapun selain kebenaran. Anda tahu siapa Anda, dan tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak akan pernah mengubahnya. Alter ego Anda bukan hanya perisai atau topeng, itu adalah baju besi Anda, pedang Anda, simbol kekuatan Anda. Itu adalah bagian dari diri Anda yang menolak untuk tunduk pada ketakutan, untuk dibatasi, atau untuk dibungkam. Dan itu, sayangku,
adalah yang akan membawa Anda melewati. Tidak Pedra, apapun yang dunia lemparkan kepada Anda tak tersentuh. Anda tak terhentikan. Dan Anda adalah segalanya yang tidak akan pernah mereka miliki keberanian untuk menjadi.